Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tampak berat? Ujian datang silih berganti. Jalan di depannya tertutup, tapi entah bagaimana, selalu saja ada pertolongan datang padanya. Saat orang lain putus asa, dia tetap kuat. Saat semua pintu tertutup, tiba-tiba Allah bukakan celah yang tak terduga. Dan kita pun bertanya-tanya, kenapa dia selalu ditolong Allah? Apakah karena dia lebih soleh dari kita? Apakah karena amalnya lebih banyak? Atau karena dia punya doa-doa rahasia yang tidak kita tahu? Sebenarnya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua. Sebuah rahasia hati yang hanya Allah tahu, tapi buahnya nyata dalam kehidupan mereka. Ada masa di mana seseorang merasa seluruh dunia berbalik arah. Rezeki terhenti, sahabat menjauh, bahkan doa terasa seperti tak lagi didengar. Di saat itu sebagian orang runtuh. Mereka menyerah, mengeluh, dan memandang langit dengan kecewa. Tapi sebagian lain anehnya justru semakin kuat. Mereka menangis, iya. Mereka lelah, tentu. Tapi mereka tidak pernah berhenti berharap pada Allah. Disinilah rahasia itu mulai tampak. Mereka tidak menggantungkan harapan pada manusia. Mereka hanya bergantung kepada Allah. Saat manusia mengira segalanya sudah berakhir, mereka justru berkata dalam hati, "Jika Allah bersamaku, aku tak butuh siapapun lagi." Itulah awal pertolongan Allah saat hati benar-benar pasrah. Bukan karena lemah, tapi karena yakin. Allah tidak pernah menolong karena harta, jabatan, atau kekuatan. Allah menolong karena keikhlasan dan keyakinan yang hidup di hati hamba. Sebab hati yang yakin tidak mudah goyah meski dunia berguncang. Saat yang lain mencari jalan keluar dengan logika, dia mencari jalan dengan sujud dan air mata. Ketika orang lain sibuk menghitung peluang, dia sibuk menghitung nikmat Allah yang masih tersisa. Dan disitulah perbedaan terbesar. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bergantung pada yang maha kuat. Karena setiap kali dunia menolak, Allah akan menciptakan sesuatu yang tak disangka. Seperti air yang keluar dari batu bagi Nabi Musa, atau pintu rizki yang tiba-tiba terbuka bagi hamba yang bersabar. Mereka yang selalu ditolong Allah bukanlah orang yang hidupnya tanpa ujian, tapi yang tidak kehilangan arah ketika diuji. Kadang Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tak peduli, tapi karena Dia ingin mendidik jiwa kita agar lebih dekat kepadanya. Dia ingin kita tahu bahwa selama ini kita kuat bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih sayangnya. Orang yang selalu ditolong Allah tahu bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Meski bentuknya belum indah, mereka tidak bertanya kenapa aku, tapi berkata, apa yang Allah ingin ajarkan dariku kali ini. Disitulah rahasia ketenangan mereka. Hati yang tidak menuntut, hanya menerima dan memperbaiki diri. Mereka mungkin tidak terkenal, tidak kaya, tapi mereka punya hubungan rahasia dengan Allah. Di malam ketika dunia tidur, mereka bangun. Di saat orang lain sibuk mengeluh, mereka memohon ampun. Dan ketika orang merasa sendiri, mereka justru ditemani oleh cinta Allah. Karena Allah tidak menilai dari apa yang tampak, tapi dari apa yang tersembunyi di hati. Ada yang bersedekah diam-diam, lalu langit mencatatnya sebagai sebab rezekinya. Ada yang menahan amarah, lalu Allah menahan bencana darinya. Pertolongan Allah bukan kebetulan.
itu buah dari ketulusan yang disimpan lama-lama dalam hati. Mereka tidak sibuk mencari simpati manusia, tapi sibuk mencari ridho Tuhan. Ketika mereka berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah benar-benar menjadi wakil mereka dalam setiap urusan. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, tak ada kekuatan yang mampu mengalahkannya. Dunia boleh tampak menakutkan, tapi hati yang kepada Allah tak akan pernah takut kehilangan. Karena mereka tahu, kehilangan di dunia hanyalah jalan menuju pelukan kasih Allah yang lebih besar. Mereka terus melangkah meski tertatih, terus berdoa meski belum melihat hasilnya, terus berbuat baik meski balasannya tak kunjung datang. Karena mereka tahu Allah tidak tidur dan melihat setiap tetes air mata. Dan di saat semua terasa buntu, Allah berkata, Kun fayakun. Maka terbukalah jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Di tengah badai yang sama, ada yang tenggelam, tapi ada juga yang diselamatkan. Hati, di sanalah segalanya bermula. Jika cerminnya jernih, pantulan cahayanya akan tampak terang. Tapi jika hati keruh oleh keluh kesah dan iri, maka cahaya itu tertutup dan pertolongan Allah pun terasa jauh. Karena hati yang bersih itu ibarat taman tempat rahmat Allah turun dengan lembut. Banyak orang sibuk memperbaiki lahir, tapi lupa memperbaiki batin. Padahal Allah menilai isi hati dan amal seseorang. Orang yang hatinya penuh iman tidak akan goyah meski dunia seakan bersekongkol menjatuhkannya. Ia mungkin takut, tapi ketakutannya justru membuatnya lebih dekat kepada Allah. Hati yang yakin kepada Allah tidak mudah terguncang. Mereka percaya terlebih dahulu, lalu Allah yang menunjukkan buktinya. Inilah rahasia mengapa pertolongan Allah begitu dekat kepada sebagian orang. Allah berfirman dalam hadits qudsi, Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka siapa yang yakin Allah akan menolongnya, pertolongan itu pasti datang, meski jalannya tidak selalu mudah. Kadang pertolongan Allah datang lewat seseorang yang tidak kita kenal, peluang kecil yang tiba-tiba muncul, atau ketenangan di tengah badai hidup. Semua itu bukan kebetulan, tapi jawaban doa malam penuh air mata. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka, siapa yang yakin Allah akan menolongnya? Pertolongan itu pasti datang meski jalannya tidak selalu mudah. Kadang pertolongan Allah datang lewat seseorang yang tidak kita kenal, peluang kecil yang tiba-tiba muncul, atau ketenangan di tengah badai hidup. Semua itu bukan kebetulan, tapi jawaban doa malam penuh air mata. Tanda Allah sedang menolongmu adalah ketika Dia membuatmu tetap bisa berbuat baik di tengah kesulitan. Kau mungkin susah, tapi hatimu tetap ingin menolong orang lain. Itu bukan kebetulan, itu penjagaan Allah. Pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk rizki, tapi kadang dalam ketenangan. Tidak selalu berupa jawaban, tapi kekuatan untuk menunggu. Semua itu adalah bentuk pertolongan yang lembut namun nyata. Dan ketika pertolongan itu akhirnya datang, air mata jatuh bukan karena sedih, tapi karena kagum pada cara Allah bekerja. Semua penantian dan luka ternyata hanyalah jalan menuju kasih-Nya. Sebutlah namanya dalam setiap napasmu. Letakkan segala resah di hadapan-Nya. Dan ketika dunia terasa terlalu berat, ucapkan dengan tenang, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Maka perlahan tapi pasti, pertolongan itu datang, tidak selalu dengan suara, tapi selalu dengan kasih.